Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara diskusi atau kajian kita yang biasa kita laksanakan setiap habis sholat subuh sampai menjelang sholat isyraq. Dan semoga apa yang kita lakukan ini dicatat menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafatul udma di yaumil jazakal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa duduk kembali di tempat yang sangat mulia ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Sulamut Taufik, yang mana alhamdulillah pada pekan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal terkait dengan materi atau judul tentang sesuatu yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman kita, dan sudah kita jelaskan bagaimana kewajiban seseorang apabila tergelincir, terjerumus kepada murtad tersebut. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba kembali menyampaikan kelanjutan dari pasal atau bab sebelumnya, yang dimana setelah saya bahas bahwa ketika seseorang tergelincir kepada yang namanya murtad, baik itu murtad i'tiqadi atau murtad lisan atau yang dinamakan murtad af'al, kerjaan, maka ada kewajiban bagi orang tersebut, yaitu bagi seorang yang terjumus kepada kemurtadan, yaitu dia itu wajib kembali lagi untuk memperbaharui keimanan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia berjanji tidak akan melakukan lagi sesuatu hal, baik itu i'tiqadi, lisani, af'ali, yang sekiranya bisa
termasuk kategori murtad. Bahkan dia wajib mengazam tidak akan mengulanginya sesuatu hal yang bisa menjerumuskan dia kepada pemurtadan itu. Dan seandainya dia tidak bisa atau tidak mau bertobat, tidak mau kembali ke keislaman, bahwa ada kewajiban buat saudara atau bahkan penghulu sebagai penguasa untuk meminta orang tersebut agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya pada pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan dampak atau akibat daripada yang dinamakan murtad. Namun sebelumnya saya akan mencoba bacakan kembali bagaimana penjelasan atau kelanjutan dari pasal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabtulu biha saumuhu wa tayamumuhu wa nikahu qabla dukhuli wa kada ba'duhu illam yu'ad ilal islami fil iddati wala yasihu akda nikahuhu wa tahrimu dabihatuhu wala yarisu wala yurosu wala yusoli alaihi wala yugsalu wala yugfanu wa maluhu filfe. Dampak bagi orang apabila dia terjerumus atau tergelincir dengan yang namanya murtad, apabila dia tergelincirnya kepada yang dinamakan murtad, dia sedang melaksanakan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Yang dinamakan puasa wajib itu ada puasa wajib di bulan suci Ramadan atau puasa nazar, itu hukumnya wajib, atau puasa sunnah. Yang namanya puasa sunnah ya diantaranya Yaumul Abyad atau puasa Senin Kemis misalnya. Ada pula yang mengatakan diantara termasuk puasa sunnah juga di awal bulan Ramadan misalnya. Apalagi bulan Ramadannya bertepatan dengan hari Senin misalnya. Apapun nama puasanya, apabila seseorang sedang berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, apabila dia tergelincir dengan yang namanya murtad, itu puasanya batal, tidak sah puasanya. Kalau puasa wajib berarti dia ada kewajiban untuk mengqodoknya. Misalnya di dalam bulan puasa Ramadan misalnya, baru sehari melaksanakan bulan puasa, hari pertama tiba-tiba dia melakukan atau tergelincir yang dinamakan murtad itikodi misalnya, seperti mana yang saya jelaskan contoh-contoh yang termasuk kategori murtad itikodi diantaranya, atau yang termasuk murtad ucapan, murtad lisan, atau bahkan dia tergelincir kepada yang dinamakan murtad af'al, pekerjaan. Nah, maka puasa pada hari itu dia tidak sah. Karena puasanya wajib, maka setelah bulan Ramadan selesai, itu puasa yang pertama dia harus qada.
karena batal puasanya. Maka di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, kok bisa gitu? Masa puasa bisa batal dengan murtad misalnya gitu. Maka di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, di situ ada yang namanya surutu sihati, ada yang dinamakan syarat sahnya puasa. Jadi seseorang bisa sah puasanya apabila yang pertama dia itu Islam, Pak. Itu persyaratan yang pertama. Dia sah puasanya apabila Islam. Maka oleh karena itu, apabila dia keluar dari Islam dengan murtad yang tadi, maka batal puasanya karena hilang syaratnya satu itu. Surutu sihati sauminya itu hilang satu. Maka dia tidak sah puasanya. Bahaya tuh, Pak. Makanya puasa itu tidak tahu kita ini. Sudah berapa puluh tahun kita melaksanakan bulan puasa, entah puasa mana yang benar-benar sah dan Allah terima, tidak tahu, Pak. Mungkin juga terjadi hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita tergelincir dengan murtad itikodi. Yang saya rawan itu murtad itikodi, Pak. Iya, keyakinannya luar biasa. Kalau murtad af'al itu kayaknya agak jauh, Pak. Yang bahaya itu murtad itikodi dan murtad lisan, capan. Kadang-kadang kita makanya ketika kita melaksanakan puasa itu, kita tuh harus bisa menjaga lisan. Jangan sampai puasa kita itu batal, atau bahkan emang puasanya tidak batal, tapi tidak ada kebaikan, tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu hadis yang menjelaskan, banyak di antara kalian yang melaksanakan puasanya hanya merasakan lapar dan dahaga. Betul ya, Pak? Kam min soimin laisa lahul jaza ila, betul, ju'an ilal, merasakan lapar dan haus. Mungkin ini, Pak, ini sebetulnya masih mending kalau kita menyadari atas kesalahan bahwa kita ini tergelincir kepada kemurtadan. Bagaimana kalau kita tidak tahu, tidak menyadari hal itu? Kalau kita di bertuan malam ini bisa puasa dulu, ya Allah. Kapan kamu puasa? Kamu nggak tahu pada waktu itu kamu murtad, bahkan keislaman kamu hilang pada waktu itu misalnya. Puasa kamu batal. Misalnya puasa itu harus Islam. Gitu. Jadi batal puasanya apabila dia tergelincir kepada yang dinamakan murtad, baik itu murtad i'tiqadi atau murtad lisan, ucapan, atau murtad pekerjaan. Wa yabtulu biha ar-rida saumuhu wa tayammumuhu. Maka kita harus paham bagaimana agar puasa kita itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa bulan lagi kita ada berpuasa, Pak? 2 bulan lagi. Ini udah masuk hari kedua di bulan Rajab, Pak ya. Di bulan Rajab udah masuk hari kedua ya, kalau nggak salah ini. Ini kemarin itu hari pertama itu. Maka kita harus mengetahui tentang syarat sahnya puasa, tentang kewajiban puasa, atau bahkan rukun puasa, atau bahkan yang membatalkan puasa. Kalau kita tahu kemungkinan kita itu akan langgar gitu, mungkin kita bisa akan terjerumus, tergelincir di situ. Maka di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa paling tidak
ada 4 yang bisa membatalkan puasa kita secara dohiri, Pak. Secara dohiriyah batal puasanya, bukan pahalanya nih. Dohiriyah puasanya memang dihukuman gak sah puasanya. Di antaranya yabtulu saumu biridatin wa haidin wa nipasin wa awiladatin wa jununin walau lahdotan au bi igmain wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahari. Di antara yang bisa membatalkan puasa itu sebetulnya bukan murtad saja. Itu murtad itu di antaranya. Di antaranya yang bisa membatalkan puasa itu adalah murtad. Di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan paling tidak yang pertama yang bisa membatalkan puasa adalah murtad. Yang kedua haid, ini buat perempuan. Buat istri-istri kita yang masih haid, kecuali yang sudah tidak. Kalau biasanya itu usia berapa tahun yang udah tidak haid itu? Apa menopause ya namanya? Jadi biasanya itu usia berapa ya rata-rata Pak ya? 50 masih, kan? 50 ya. Tapi mungkin tergantung kondisi juga Pak ya, kesehatan juga. Mungkin ada di bawah 50 juga, ada mungkin yang sudah tidak berhaid gitu. Maka kita juga harus tahu Pak, itu kewajiban kita untuk memberikan tahu kepada istri-istri kita, jangan sampai itu kan istri kita puasanya gak sah gara-gara ini misalnya gitu. Jadi istri kita kan kadang-kadang puasa dia udah tahu udah batal puasanya juga, walaupun dia gak puasa tapi gak sembarangan makan minum juga gitu kan. Yang kedua adalah nipas. Nipas ini adalah darah nipas ini ada sebetulnya habis melahirkan. Biasanya itu 40 hari itu Pak. 40 hari. Kalau akolnya itu majatun. Jadi ada seperti ibunya Nabi itu kan hanya seketika langsung bersih lagi, suci lagi gitu. Itu namanya majatun gitu. Keluar darah langsung bersih lagi, suci lagi. Namanya nipas itu habis melahirkan itu Pak, keluar darah terus. Jadi sampai 40 hari itu namanya darah nipas itu. Habis melahirkan keluar darah itu, dia itu kalau lagi puasa dia itu enggak sah itu puasanya. Atau dia awil wiladah. Lagi hamil bulannya pas bulan puasa melahirkan, batal puasanya. Tidak sah puasanya pada hari itu. Misalnya puasa di tengah-tengah bulan Ramadan baru 15 hari misalnya. Lalu dia melahirkan hanya 15 hari. Kemudian dia itu harus mengqadha puasanya karena batal puasanya gara-gara wiladah itu, melahirkan. Wa jununin. Ada yang membatalkan puasa itu karena junun. Junun itu adalah Pak, hilang ingatan apa? Gila gitu loh Pak. Ya PA gitu. Kata Pak De mah PA gitu. Gak tahu ini tiba-tiba siapa, padahal tadi sahur dia tiba-tiba tuh. Kok aneh ya si bapak itu tuh. Tawa-tawa sendiri, ngomong sendiri, liatin gitu kan. Istilah kira-kira baca WA kan biasanya gitu lah Pak De ya. Kalau baca WA kan tawa-tawa sendiri, suka begitu Pak De. Tunggu sendiri ini sekarang tuh banyak yang gila loh Pak De. Itu lewat itu kan, dia baca sendiri, tahu-taunya baca WA dia mungkin dia itu ada yang bisa dia tertawa gitu kan. Jadi tiba-tiba dia gila misalnya, stres gitu, hilang ingatannya, batal puasanya. Walau lahdotan, walaupun sebentar doang. Misalnya hanya berapa menit dia itu hilang ingatannya. Kalau majnun itu membatalkan puasa. Beda kayak misalnya dia kayak orang keracunan misalnya. Pingsan misalnya. Ya di depan dijelaskan kalau dianya ada yang dinamakan kalau di kampung itu skalor Pak. Kalau di sini apa namanya?
Tiba-tiba dia tuh pingsan, keluar busa dari mulutnya itu apa? Ayan, Pak. Nah, kalau ayan atau dia lagi puasa, dia tiba-tiba ada kan penyakit seperti itu ya. Keletak dia, keluar busa itu kan, busa dari mulut. Tapi dia tiba-tiba sadar lagi gitu. Apa ini misalnya? Atau disadarkan sama orang. Itu asalkan ayannya itu tidak menghabiskan, misalnya dia itu ayannya jam 12 tapi nggak nyampe jam 2 itu udah sembuh lagi, atau misalnya jam 3 sebelum maghrib udah, nah itu tidak membatalkan puasa sebetulnya. Jadi asalkan jangan menghabiskan seharian misalnya. Kalau memang dia habis seharian dalam sehari itu dia itu emang nggak inget gitu kan, gara-gara ayan itu, atau dia itu sahur misalnya ada makanan yang salah dia makan, siangnya dia pingsan misalnya keracunan. Kalau keracunan nggak sampai misalnya menghabiskan pada hari itu, habis seharian dia masih sadar dia, itu puasanya masih sah. Beda sama majnun sama tadi itu. Jadi kalau karena hilang ingatan karena PA misalnya atau hilang ingatan karena ayan atau karena keracunan, nah itu ada perbedaan. Kalau dia hilang ingatan karena memang gila itu, walaupun sebentar batal puasanya. Tetapi kalau dia hilang ingatannya karena ayan atau dia karena keracunan makanan, itu ada syaratnya. Dengan syarat dia tidak seharian istilahnya dia hilang ingatannya, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau seharian habis, batal puasanya. Gitu. Itu perbedaan. Nah, itu diantara yang bisa membatalkan puasa. Jadi bukan hanya murtad saja sebetulnya yang bisa membatalkan puasa kita itu. Itu batal puasa secara dohiriyah. Kalau secara batiniah yang bisa membatalkan pahala puasa itu lain lagi. Itu secara ilmu fikih, secara dohiriyah itu batal puasanya. Gitu. Watayamumuhu, dan batal puasa tayamumnya gara-gara dia murtad. Bahkan bukan hanya tayamum atau hanya puasa. Di dalam ayat dijelaskan, wasairu amalihi inin tasolat bil maut wa illa bi an aslama qabla mautihi fahiya mubtilatun li sawabi amalihi faqat. Fayaudu lahu al amalu mujarradan anis sawabi palidalika la yajibu alai qada'uhu wa la yutlabu bihi fil akhirah. Jadi bukan hanya puasa saja yang batal puasanya, atau bukan hanya tayamum saja yang batal puasanya gara-gara murtad. Bahkan semua amalnya batal, termasuk sholat misalnya. Itu kan, atau haji misalnya, kan banyak ibadah itu bukan. Sairu amali ini tasolat bil maut, ini disyaratkan apabila misalnya murtadnya itu sampai dia mati, tidak keburu tadi bersahadat lagi. Jadi artinya bagaimana kalau dia murtad lalu dia bertaubat lalu dia bersahadat kembali, wa ila bi an aslama qabla mautihi fahiya mubtilatun li sawabi amali. Maka kalau dia kembali, maka tidak bisa membatalkan amalnya secara dohiriyah, tetapi hanya membatalkan pahala daripada ibadah tersebut. Oleh karena itu, palidalika la yajibu alaihi qada'uhu wa la yutlabu bihi fil akhirati. Jadi keterangan di dalam kitab ini, bagi seseorang yang murtad sedang melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batal puasanya atau ibadahnya. Tetapi kalau dia bertaubat pada waktu itu, kembali lagi kepada keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Maka di dalam kitab ini sebetulnya itu tidak membatalkan dohiriyah puasa, tetapi dia membatalkan pahala daripada ibadah puasanya. Nah itu Pak penjelasan di situ. Falidalika la yajibu alaihi qada'uhu wa la yutlabu bihi fil akhirah. Maka dia tidak ada kewajiban untuk mengkodok kewajiban dia yang dia lakukan batal karena kemurtadan itu. Yang selanjutnya wa nikahuhu al maujudu qabla riddati idza kanat aridatu qabla duhul hilwati walau fi duburi wa misluhu istidkhalul mani al muhtarim bil farjah. Yang selanjutnya ternyata murtad ini bisa membatalkan pernikahan, Pak. Makanya kalau kita sebelum nikah itu sama naib sama ail itu kita disyahadatkan apa ya? Disuruh bersyahadat kan, istighfar, itu untuk sebetulnya untuk itu, Pak. Mungkin kemungkinan barangkali terjadi sebelum nikah itu ada yang dinamakan murtad, dia tergelincir kepada maka disyahadatkan kembali. Bahkan bukan hanya calon pengantinnya yang semuanya yang ikut malah ikut bersyahadat juga kan Pak ya. Malah kita bersyahadat bareng-bareng gitu. Kata naib kan begitu. Itu bagus Pak untuk memperbaharui gitu keimanan ini, keislaman itu calon pengantin. Karena gini Pak, kalau dia misalnya dinikahkan padahal dia sebelumnya itu murtad, tidak sah nikahnya. Itu masalahnya, maka dia itu naib udah paham naib itu. Maka dia itu sebelum dinikahkan itu bersyahadat dulu dia. Untuk memperbarui walaupun ya dia tidak tahu naib juga bahwa dia kemungkinan dia itu tidak tahu bahwa dia murtad enggak kan, tapi itu untuk menjaga demi keihtiyatan, kehati-hatian itu. Jangan sampai nikahnya tidak sah gara-gara sebelumnya dia itu misalnya tergelincir kepada yang dinamakan murtad tadi. Itu. Wa nikahu al maujudu qabla ridatu. Atau nikah murtadnya itu setelah dia akad, dia bercanda doang, ditanya sama lo, apain lu nikah? Itu jawabnya melenceng lagi sono. Tiba-tiba murtad ucapan dia. Karena dia kayak kemarin itu, kadang-kadang bercanda bisa ditanya, tiba-tiba lisannya lenceng, murtad dia. Padahal belum duhul, tahu duhul Pak? Duhul itu setelah nikah misalnya sama istri, nah artinya berhubungan sama istri. Baik murtadnya itu sebelum duhul sama aja, au ba'dahu atau sebelum duhul. Kalau berhubungan tetap aja itu nikahnya itu batal. Kalau batal berarti harus ini lagi ya. Waduh, bahaya Pak, bahaya. Jadi gini Pak, kadang-kadang gitu. Nauzubillah kita jangan sampai nikah itu dianggap sepele kan. Kita itu tidak menjaga daripada hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan tersebut. Saya sering mendengar Pak, kata talak aja di dalam pernikahan itu dijadikan alam Pak. Sering ya namanya tangga berantem gitu. Apa? Awal baru saya ke sini pindah ada orang berantem di depan portal jam 1:30 malam Pak. Wah sampai kaget saya, sampai keluar security dari sana. Berantem Pak sampai diinjek-injek itu pala istrinya tuh. Sampai keluarlah kata-kata itu. Saya udah ingatkan Pak, jangan begitu Pak. Ini di komplek saya bilang. Dah? Nauzubillah Pak. Saya di komplek Pak, ini mengganggu orang. Nggak bisa Pak. Orang namanya emosi ya. Sampai keluar tuh satu gang tuh nonton. Itu awal-awal saya pindah gitu. Jadi keluar Pak kata-kata itu loh, itu saya khawatirkan tuh Pak. Saya dengar sendiri. Wah, Masya Allah saya bilang ini itu kan bahaya Pak. Walaupun diikhtilafkan lagi emosi katanya nggak ini, tetap aja kan namanya keluar bahasa talak udah keluar, kemungkinan kalau dia nyatu lagi dia nggak rujuk lagi. Gimana hukumnya? Jadi untuk menjaga itulah makanya
ulama-ulama terdahulu sampai sedemikian rupanya membahas tentang ilmu fikih. Karena yang semua lakukan itu selama di dunia ini adalah ibadah. Betul Pak? Jangan sampai tidak ada nilai ibadahnya, termasuk nikah. Nikah itu kan tujuannya tuh ibadah diantaranya kan. Betul Pak ya? Ibadah kan? Bukan hanya sekedar kita mengikuti hawa nafsu, bukan. Tapi nikah itu adalah bagian sarana ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihibdul mal, hibdul nasal. Nikah itu adalah menjaga keturunan, menjaga harta, gitu kan. Maka di dalam ilmu fikih dijelaskan, apabila seseorang punya anak di luar nikah, nikah yang sah, hati-hati. Kalau dia perempuan, ini keras nih kalau Ustadz Abu Somad nih. Kalau dia perempuan, tidak bisa itu bapaknya itu menjadikan wali dia. Kalau dia memaksakan jadi wali, dia menjinahkan seumur hidup anaknya. Jangan malu-malu, mendingan malu di dunia atau malu di akhirat kelak kita. Betul ya Pak? Dunia malu sebentar, terus terang aja apa alasan kan bisa kita buat Pak. Kalau memang tahu ada saudara kita misalnya, ada keluarga kita, ada tangga kita misalnya, dia tahu dia itu dulunya nikahnya baru 3 bulan, udah lahiran anak, kebetulan anak perempuan, tiba-tiba ngadain resepsi rame-rame lagi di gedung misalnya, ngundang kita tahu tuh, jadi walinya itu bukan bapaknya sebetulnya, itu nih bukan bapaknya sebetulnya, secara agama kita bukan bapaknya itu, karena adanya anak itu di luar nih nikah. Hubungan apapun dari Allah putus Pak. Tidak ada hubungan nasabnya, nggak ada. Itu kadang-kadang istilahnya kita menjaga gengsi Pak. Gengsi Pak. Kan anak kita juga gengsi ya. Padahal ada alasan yang lebih tepat. Bilang aja saya nggak mampu Bapak, saya wakilkan misalnya diinin ke hakim aja. Biar sah pernikahannya gitu loh Pak. Daripada nanti lahir lagi kita seumur berapa puluh tahun dia berumah tangga, siapa yang dosa? Ini orang tuanya yang dosa. Dan apabila kita mengetahui bahwa dia orang sudah nikah, dia terjerumus kepada yang namanya murtad, kita juga ada kewajiban untuk mengingatkan. Atau ada tetangga dia yang melanggar tentang rukun nikah tadi, misalnya dengan mengucapkan talak, kita juga ada kewajiban untuk mengingatkan. Jangan sampai dia udah bilang talak ke istrinya tapi nyatu terus gitu loh Pak. Tidak, dia artinya tidak rujuk kembali misalnya. Gampang sebetulnya. Kalau dia talak baru 1 kali, misalnya kelepasan ya talak sama istrinya, berantem misalnya. Tiba-tiba talak lu. Tinggal rujuk doang sebetulnya, nggak ada saksi, nggak ada sah Pak. Kalau ceplosan, tapi jangan udah sampai 3 kali betul. Kalau talaknya udah habis ya harus muhalil. Siapa muhalil? Dia tuh istri kita itu mantan kita harus dinikah dulu sama yang lain, baru kita bisa nikah lagi. Kalau kita ada pun lagi, kalau enggak, kalau talaknya udah habis gak sah nikahnya. Itu bahayanya Pak. Jadi nggak gampang gitu. Nah termasuk ini Pak. Jadi apa dia batal nikahnya karena dia setelah nikah dia tergelincir dengan yang dinamanya murtad. Illam yu'ad ilal islami fil iddati, apabila dia tidak kembali kepada keislaman di dalam masa-masa iddah. Berapa bulan Pak iddah itu? Berapa hari Pak? 3 bulan 10 hari Pak. 3 bulan 10 hari ya. 3 bulan 10 hari iddah itu. Jadi kalau misalnya dia kembali lagi dengan bersahadat tadi, artinya pernikahannya tetap sah. Jadi setelah nikah dia murtad, tapi sebelum habis masa iddahnya dia kembali lagi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, utuh lagi Pak. Keislamannya utuh lagi dan pernikahannya utuh lagi. Tetapi kalau habis sampai dia masa iddahnya tidak dia kembali dari bersahadat, maka nikahnya jadi pasif, batal nikahnya.
Jadi ada persyaratannya. Jadi kalau orang sudah berkeluarga lalu dia murtad, salah satunya, bukan murtad dua-duanya, salah satunya, entah anak kita laki-lakinya atau istrinya yang murtad, itu salah satunya. Dia salah satunya terjerumus dengan murtad, baik murtad i'tiqadi atau afali atau lisan, ucapan, maka dia itu ada kewajiban untuk kembali lagi kepada keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum habis masa iddahnya. Sama seperti tadi, kalau kita nalak istri baru misalnya talak 1, maka bisa kembali seperti sebelum habis masa iddah. Dan itu tidak butuh saksi, Pak. Cukup aja antara istri kita dan laki-lakinya dan perempuannya. Saya kan rujuk kembali, baikan lagi sama kamu. Minta maaf, di pengantin lagi, Pak Dek. Waktu berantem, gitu kan? Itu utuh lagi, gitu kan? Utuh lagi. Asal jangan udah habis, udah 4 bulan baru kepikir, sayang nih anak gua, gimana kalau gua pisah ini misalnya. Baru balik lagi, itu mah harus akad lagi, Pak Dek. Rukun nikah itu harus ada lagi. Mahar, misalnya saksi, wali, ijab kabul, ada berapa tuh? 5 ya? Ya? Rukun nikah berapa, Dek? Masih hafal enggak, Pak Dek? Udah lupa, udah lama ya? Makanya nikah lagi, Pak Dek. Ya? Otak. Jadi kalau misalnya dia kembali di masa iddah, rukun nikahnya tidak harus ada. Cukup dia datang kepada istri kita, dia mengucapkan saya ingin baikan lagi, maaf, balikan lagi, mari kita rumah tangga kita ini kembali. Itu udah sah, itu halal lagi. Ya. Termasuk apabila batalnya nikah dengan murtad. Jadi sebetulnya asal jangan habis masa itu lewatnya. Kalau udah itu expire-nya udah habis itu. Kalau udah lewat masa iddah 3 bulan 10 harinya itu. Minta maaf aja kita atas kesalahan kita, ya kita baik-baik lagi gitu. Insya Allah utuh lagi gitu kan. Jadi artinya talaknya batal gara-gara kita rujuk gitu kan, rujuk kembali. Walayasihu akdu nikahu, dan tidak sah akad nikah. Ini buat wali sebetulnya. Jadi kalau tadi kan buat pengantin, ini buat wali. Apabila wali menikahkan anaknya, padahal dia misalnya sebelumnya tergelincir kepada kemurtadan, maka dia jadi walinya tidak sah, karena dia murtad. Jadi tidak sah menikahkannya, tidak sah, Pak. Iya, makanya sebelum nikah itu syahadat bareng-bareng itu, Pak. Jadi menaib itu, amil itu kan biasa kita bersyahadat, walinya bersyahadat, pengantinnya, bahkan saksi-saksinya bersyahadat semua gitu kan, bersyahadat semua gitu. Yang hadir, yang itu bersyahadat semua itu. Karena di sini jelaskan bahwa ketika orang jadi wali, apabila dia tergelincir kepada kemurtadan sebelumnya, maka dia jadi walinya tidak sah. Jadi tidak sah pernikahannya yang dia diwalin sama dia itu. Entah dia walin anaknya kan, atau adik kita misalnya nikah nih. Nikah nih habis marah-marah ini dia ngawinin adik yang jadi wali adiknya misal nikah. Aku mau nikah lagi bosan gua jadi wali lu gitu. Ada, Pak. Jadi adiknya nikah melulu gitu kan. Sampai bosan itu abangnya jadikan wali. Lama-lama bosan 4 kali 5 kali nikah melulu. Udah kamu ganti, terakhir saya jadi wali kamu. Gak mau dia nikahin kamu lagi. Ada berapa saya ngobrol, Pak, gitu. Jadi udah berapa kali nikah? Udah 5 kali. Sampai bosan abang saya nih jadi wali. Masya Allah. Jangan sampai udah. Jadi itu, Pak. Jadi apabila dia terjerumus yang dinamakan murtad, maka dia tidak sah jadi wali pernikahan. Watarimu dabihatuhu, dan haram hewan yang disembelih sama dia. Jadi kalau dia menyembelih ayam, sapi, maka hati-hati panitia kurban, saya sarankan hati-hati, Pak. Paling tidak yang menyembelih kurban apabila di masjid ini itu orang-orang yang inilah,
rajin ke masjid, sholat, gitu kan. Itu Pak, biar istilahnya agak ikhtiat lah, bukan kita suudzon gitu kan. Apalagi misalnya punten-punten dipotong di jagal, saya mah tidak yakin Pak. Jadi potong di jagal yang nggak tahu yang motongnya itu dia sholat kagak. Apa dulu di masjid kita itu di sana Pak, itu dijagal Pak. 2 tahun datang ke situ saya baru dipotong di masjid beramai-ramai. Awalnya dijagal, ada 5-7 sapi dijagal, jadi datang ke situ udah beres misalnya. Lalu ada ustadz yang membahas tentang ini, tentang penyembelihan itu. Ya saya menyembelih itu harus benar-benar jangan orang fasik gitu kan, paling tidak. Apalagi kita tahu bahwa dia itu orang misalnya ya sholat ya paling ya sah kalau sholat ya. Cuman khawatir demi keihtiyatan, siapa tahu dia tergelincir murtadan, walaupun tidak tahu kita kan, jadi tidak halal apa yang dia sembelih itu. Ya bagusnya itu kalau namanya kurban itulah disaksikan, disembelih di masjid, kecuali kemarin pas pandemi ya, pandemi gitu. Itu mah ya memang mendorot kita kan, tidak boleh kita kumpul-kumpul, ya akhirnya ada yang kurban dipotongnya dijaga. Kalau mampu kita panitia untuk memotong di sekitar halaman masjid atau di mana saja, yang memotongnya lalu ustadz motong itu kan, rahmatnya bagus itu kan, atau panitia yang benar-benar terpercaya gitu Pak, istilahnya ya paling tidak lah supaya kita meyakinkan gitu loh Pak, meyakinkan itu paling tidak baca basmalah walaupun itu Pak. Jadi yang kurban juga kan enak Pak. Kalau yang pengkurban itu kan ketagihan dia kurban lagi di masjid gitu. Kalau caranya bagus gitu. Saya pernah gini loh Pak, negur. Dulu saya motong. Tukang motong di sono di Nurul Daya. Bukan cuma 15 biji sapi saya potong. Sekali kurban tuh. Itu Pak, kan nyewa dari jagal, datang dari jagal, ya saya motongin doang, dia yang ini. Itu sapi masih hidup, dia tak kakinya dipotong-potongin Pak. Astagfirullah, saya bilang. Itu masih ini Pak. Jadi kaki bajengnya itu Pak, supaya nggak gerak, dia putus Pak. Pakai pisau yang tajam itu Pak. Langsung kan mati itu. Nggak gerak lagi kakinya itu. Dosa Pak. Tidak ada itu azab itu. Saya bilang tunggu dulu lah sampai habis itunya, kasihan dia itu kan, itu masih hidup itu kan, saya motongin. Dari situlah Pak, akhirnya panitia bikin grup penyembelihan hewan kurban setiap tahun itu Pak. Gitu. Jadi bagian menyembelih, bagian ngerubuhin, bagian ngulitin, jadi paling tidak itu waktu itu saya ada 8 orang Pak. 8 orang kru. Emang itu setiap tahun dari mulai situlah istilahnya ditertibin, enggak dijaga lagi, dan kita bikin panitia khusus untuk penyembelihan di samping panitia itu ya. Jadi ada khusus untuk istilahnya paling tidak ini tukang motongnya, ini tukang rubuhinnya misalnya. Habis rubuhin ini tukang ngulitinnya. Jadi benar-benar ini gitu. Habis itu ke dalam baru rame-rame gitu Pak. Jadi istilah benar-benar tertata dari mulai situ Pak. Jadi kejadian itu ada di antara yang pengkurban menyaksikan itu Pak. Dia tidak tega juga Pak melihat satu hewannya kurbannya dia masih hidup, tebasin kakinya Pak. Tok. Saya bilang, saya selesai itu saya bilangin ke jagalnya. Pak kalau bisa mah tolonglah biarin aja mati dulu, kan nggak lama juga itu kan, jangan sampai masih hidup atau dia potong punduknya Pak. Kan di sini kan kalau pisau jagal kecil Pak, tusuk bagian ini udah langsung itu loh Pak, kan bisa nyopotin ini dia kalau jagal gitu kan, jadi ada sambungan itu. Nah itu Pak, kalau saya enggak, kalau ini ininya dia udah ini baru ini kita kulitin, dia udah gerak lagi kan. Kalau udah gak lama juga sih sebetulnya, dia nunggu dia habis nyawanya kita ngerubuhin yang satu udah jangan sampai masih hidup udah ditebas-tebasin kakinya. Jadi azabnya itu adab untuk penyembelihan gak ada.
Ya jadi gitu Pak. Jadi apabila dia murtad, dia menyembelih hewan, maka hewannya tidak sah disembelihnya. Karena dia syarat sah hewan jadi halal disembelih apabila dia muslim yang menyembelihnya. Benar Pak? Jadi kalau dia murtad, batal. Nah, dia harus itu hati-hatinya. Wala yarisu wala yurosu wala yusolli. Sedikit lagi ya Pak. Udah lanjut ke Pak. Yang selanjutnya diselesaikan nih bab ini nih. Yang selanjutnya orang yang murtad itu tidak berhak menerima waris, tidak sah menerima waris, dan tidak sah dia mengeluarkan waris. Hubungannya putus Pak. Karena asbabul miros, sabab-sabab bisa mendapatkan warisan ini warisan pada ya pada warisan. Kalau yang banyak hartanya nih, kalau banyak hartanya hati-hati nih. Kalau ada di keluarga kita, misalnya nih anak kita 3 misalnya, nauzubillah, tiba-tiba yang satu ini keluar dari agama Islam, dia nikah sama non muslim, misalnya, dia tidak kembali lagi kepada keislamannya. Ninggallah bapaknya, lalu dibagikan waris, maka dia tidak hak mendapatkan warisan dari bapaknya karena dia sudah berbeda agama. Secara hukum juga itu Pak. Jadi kata kalau hukum negara itu yang tahu, yang tahu urusan KUHP Pak itu saya tahu. Tapi urusan agama fikih itu seperti itu Pak. Jadi putus. Jadi kalaupun dia misalnya atau dia yang murtad yang meninggal, wala yarisu walu yurasu begitu, atau dia yang murtadnya, maka hartanya sayang kan Pak ya. Dia tidak berwarisi kepada anak cucu, ke anak-anak yang berhak menerima warisan itu karena gara-gara dia murtad. Lagi dia misalnya ketahuan memang dia mah keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Kan yang bisa hak menerima waris itu karena nasab ya, keturunan kan Pak ya. Terus karena pernikahan ya Pak. Terus karena wala itu atau yang memerdekakan. Jadi orang sayyid kepada abidnya. Jadi apabila si sayyid memerdekakan abidnya, anak yang diperdekakan, lalu anak yang merdekakan itu meninggal, maka dia itu berhak untuk menerima waris. Dulu zaman ada tawanan itu loh Pak, hasil perang itu. Atau bisa mendapatkan waris itu karena pernikahan, seperti kita suami istri, betul Pak ya. Kita suami istri, jadi kita bisa mendapatkan warisan dari istri kita, atau istri kita bisa mendapatkan warisan dari kita, itu gara-gara ada hubungan pernikahan. Atau karena nasab, keturunan, yaitu seperti adik kita, misalnya anak kita, itu karena keturunan darah itu. Jadi anaknya bisa mendapatkan waris dari bapaknya, bapaknya bisa mendapatkan waris dari anak. Kalau kita biasanya waris itu bapak dari ke anaknya Pak ya. Anak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Padahal bapak juga bisa mendapatkan warisan daripada anaknya. Apabila anaknya kaya, terus dia meninggal, bapaknya masih ada, dia tidak punya anak, atau dia punya anak satu, misalnya perempuan, waduh hak kan buat bapaknya. Terbuta untuk waris, salah gitu. Karena tidak, udah hilang kan. Hukum waris itu memang yang kata Rasul juga pertama yang akan hilang di dunia ini adalah hukum waris. Bahkan tidak jelas. Udah meninggal dua-duanya, orang tuanya warisan enggak dibagi-bagi. Bingung. Padahal yang pertama itu kan hasil gonogini itu kan. Tepung kaya dia bagi dua dulu. Nanti misalnya bagian bapaknya yang meninggal ini dibagikan. Kan istrinya bisa dapat, anaknya juga bisa dapat kalau anak. Yang terdapatnya sumun, sulus atau sudus tergantung nanti ada ahli warisnya siapa aja gitu kan. Atau misalnya istri kita meninggal, nah itu harus cepet-cepet dibagikan. Harta misalnya ada 100 juta misalnya,
500 juta bagian istri, 500 juta bagian. Nah, yang 500 juta bagian istri ini kita ada hak. Jadi enggak ada buat nikah lagi, Pak De. Itu. Jadi bagikan, Pak. Kadang-kadang Pak kejadian ini kagak gitu ya, Pak ya. Udah hilang, Pak ya. Ntar kalau udah meninggal semuanya, kalau masih meninggalnya cuman bapaknya doang atau ibunya doang, gak dibagi tuh hartanya, Pak. Kalau udah meninggal dua-duanya baru dibagi. Dolim, Pak ya. Bener gak, Pak? Kalau meninggal duluan suaminya berarti hak istri nggak dibagi dong. Kalau meninggal istrinya berarti hak suami di situ masih ada. Padahal seharusnya itu kan ketika meninggal salah satunya, tirkahnya ini wajib dibagikan kepada ahli warisnya di dalam surat An-Nisa, tapi setelah menyelesaikan wasiat dan utang-utang piutangnya. Ada sisanya nih, habis bayar utang piutangnya. Atau misalnya, ini saya wasiat ya buat anak bontot Bapak misalnya, ini kan Bapak punya tanah misalnya 50 hektar. Taruhlah ini yang 2 hektar mah buat anak yang bontot, kasihan kan ini yang ngurusin Bapak. Wasiat namanya. 2 hektar dari 50 hektar kan tidak masuk sepertiganya, Pak ya. Jadi masih sah wasiatnya. Yang tidak sah wasiatnya itu apabila melebihi dari sepertiga harta warisannya. Setelah dijual, diselesaikan utang piutangnya, lalu masih ada sisanya untuk diwariskan. Nah, itu yang dibagikan. Tapi jangan dibagikan harta jenazah ini, almarhum ini sebelum diselesaikan kewajibannya dia, entah wasiatnya atau utang piutangnya. Oh, gak ada nih, habis semua, ya sudah. Habis semua bayar utangnya, bahkan nombok. Ya nombok itu bagian keluarganya. Jangan sampai dia itu meninggal membawa utang. Iya, gitu, Pak. Jadi wala yarisu wala yurosu. Jadi orang yang murtad itu tidak hak menerima waris dan tidak sah mewarisi. Itu. Wala, bahkan di sini itu luar biasa, wala yusolli alaihi wala yugsalu wala yukfanu wala yudpanu wa maluhu fife. Bahkan orang yang murtad, Pak, di sini itu tidak wajib, artinya tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib untuk dikafankan, tidak wajib untuk dikuburkan. Tapi boleh, maksudnya tidak wajib tapi boleh. Itu. Sampai segitunya, Pak. Oh, keras kitab ini ya, Pak. Sampai segitunya. Itu kan kitab ini. Biadab kita, satu aja. Kucing aja kegelek kita kubur gitu kan, Pak ya. Gak apa-apa mau dikubur, tapi tidak wajib. Kalau yang muslim kan fardu kifayah. Istilahnya. Wajib fardu kifayah kita. Memandikan, mengkafankan, menguburkan itu fardu kifayah. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Apabila satu jamaah ini ada salah satunya yang melaksanakan itu bebas dosa, nggak punya dosa. Tapi kalau ada yang meninggal tetangga kita, satu RT gak ada yang mau memandikan itu, dosa itu sampai dia busuk misalnya di situ. Padahal dia muslim, misalnya. Dosa semuanya itu satu RT itu. Apalagi yang meninggalnya Pak RT-nya. Jadi begitu, Pak. Jadi yang terakhir, apabila dia murtad menurut keterangan kitab ini, wala yugsalu wala yukfanu wala yudfanu. Tidak ada kewajiban untuk dimandikan, tidak ada kewajiban untuk dibungkus, dikafankan, tidak ada kewajiban untuk dikuburkan, tapi boleh untuk dimandikan, boleh untuk dikafankan, boleh untuk dikuburkan. Tahu saya murtad orang itu, Bapak nggak ikut, nggak apa-apa. Tidak dosa. Orang hukumnya juga jaiz, gitu kan, bukan wajib. Bukan fardu kifayah lagi, Pak. Ya kalau mau ya boleh, insya Allah pahalanya. Cuman nggak wajib hukumnya. Kalau dia murtad sampai meninggal, itu waduh, begitu kerasnya, Pak ya. Begitu berharganya iman Islam kita ini, sehingga konsekuensinya secara moral sampai gitu, sosial kita nggak ada. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita terjaga terus dengan duduknya di majelis taklim ini, insya Allah. Setiap sholat kita bersyahadat, sebelum wudhu kan kita bersyahadat. Luar biasa
keimanan, keislaman kita diperbaharui terus. Siapa tahu sebelum-sebelumnya ada lisan kita atau keyakinan kita yang melenceng. Gitu. Sehingga insya Allah keimanan yang telah ada di dalam diri kita masing-masing insya Allah utuh. Insya Allah utuh karena terus diperbaharui. Karena insya Allah kita selama ini kita masih suka duduk di majelis taklim, kita apalagi sholat yang wajib, yang sunnah pun kita lakukan. Untuk itu mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keislaman kita dijaga sampai hayat, sampai kematian menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pembahasan pada pagi hari ini hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sudah dipastikan banyak kesalahan dan kekeliruan itu dari kebodohan saya pribadi. Kepada jamaah saya minta maaf, kepada Allah saya beristighfar. Barangkali ada kebenarannya, ada manfaatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan kita. Dan sekali lagi sebelum tutup, barangkali ada yang ditanyakan. Siapa dulu nih? Orang tua dulu. Itu yang kemarin Pak sudah dibahas itu. Yang kemarin sudah dibahas itu kategori-kategorinya itu. Ya maksudnya gini, ada sepintas terbesit itu termasuk. Iya, kayak kemarin itu di pembahasan awal dijelaskan ya tentang keyakinan Pak. Seperti kita atau kita mewajibkan yang tidak wajib, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Enggak apa. Di dalam hati ini mah misalnya halal buat saya misalnya. Nah itu padahal jelas itu sepakat para ulama bahwa itu kecuali yang kemarin yang masih ikhtilafiyah. Jadi jangan ketika ada terbesit misalnya hal-hal yang seperti itulah, maka itu termasuk kategori itikodi. Kan kemarin kalau gak salah itu sebetulnya di kitab ini kan hanya contoh-contohnya saja sebetulnya yang termasuk baik kategori murtad itikodi atau kategori murtad lisan atau kategori murtad ucapan gitu kan. Mungkin kalau kita lebih ini kan banyak hal-hal yang lain gitu. Cuman ini mah hanya sedikit saja contoh-contohnya. Kita bisa menyamakan misalnya itu. Oh ini sama kedudukannya. Kayak murtad ucapan misalnya kita bilang ke orang muslim kafir misalnya, atau bilangnya gogok misalnya. Itu kan itu termasuk kategori misalnya. Itu tergantung kan. Atau kita tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan, baik itu kebaikan atau keburukan, itu termasuk dolim Allah kepada kita. Itu keluar ucapan itu. Atau saya mengandai, seandainya nanti Allah misalnya ngadab saya karena gak sholat, padahal saya itu sholat itu karena sakit atau karena ada udur, dolim Allah kepada saya. Dengan ucapan seperti itulah, maka itu termasuk kategori murtad ucapan. Itu diantaranya. Makanya lisan ini harus salamatul insan bihibdil lisan. Manusia akan selamat apabila bisa menjaga lisannya. Banyak yang masuk penjara gara-gara lisan salah ucap. Undang-undang apa? TE apa ya? Iya, itu bagian Bapak polisi itu. Ayo Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ucapan buat cerai istilahnya gitu. Iya. Itu mungkin tadi belum semuanya dijelaskan. Ucapan buat cerai itu khusus laki-laki maksudnya. Iya Pak. Jadi kalau perempuan kan ada ceraiin gua ceraiin lu kan gitu. Sekarang soalnya bukan laki-laki menceraikan istri, tetapi istri menceraikan suami. Nah, bagaimana dengan kaitan tadi? Jadi begini Pak, talak itu kepunyaan suami. Yang berhak mempunyai talak itu suami. Jadi jangan sampai jangan sampai suami yang punya talak terpancing dengan ucapan istri. Misalnya, kalau gitu cerai aja gua. Ya udah kamu cerai. Jadi
Nah itu yang bahaya Pak. Kalau Bapak respon dengan ucapan seperti itu Pak, awalnya dari istri. Udahlah kalau gua begini aja mah, udah bosen lah sama lu. Oh misalnya, cerai aja gua lah. Ya udahlah ngomong cerai. Udah cerai gitu kan. Itu. Jadi ngeresponnya ini loh Pak. Jadi jangan saat mentang-mentang lagi emosi gitu Pak Haji. Jangan lagi emosi, kita respon dengan ucapan dia tuh. Jangan. Kan talak juga itu yang talak yang sorry ya. Ada talak misalnya yang mu'alak, yang dicantelkan, gantungan misalnya. Hati-hati lo, misal. Kalau lu keluar rumah lagi tanpa sepengetahuan satu kali jatuh talak salah satu. Nanti kalau dia istri lakukan itu jatuh, Bapak nggak usah ngucapin lagi. Itu talak mu'alak namanya. Atau kalau lu ngelakuin itu lagi sekali lagi jatuh talak lu saya satu kepada kamu. Bapak nggak usah ngucapin, itu lakukan sama istri langsung jatuh talaknya. Itu bahayanya Pak. Makanya tidak bagian dijadikan lalap ini kalau bahasa talak itu bahaya itu Pak. Kalau Bapak tidak rujuk lagi, lalu besok Bapak gitu lagi sama istri, itu hati-hati itu. Itu hati-hati. Apa bedanya kita berhubungan sebelum menikah dan setelah nikah? Kalau gitu, jadi maka harus utuhkan kembali. Melalui masa-masa idah, kembalikan lagi. Saya minta maaf atas ucapan tadi, kita balikan lagi, baikan lagi. Dari awal lagi, utuh lagi pernikahannya, talaknya utuh lagi. Karena itu masa-masa idah. Itu. Nah, makanya masih memberikan peluang gitu. Tapi jangan dijadikan lalap gitu. Pokoknya ginilah, jadi laki-laki itu kalau prinsip saya Pak, jangan mudah terpancing. Kadang-kadang ada yang langsung ucapan kita keluarkan langsung, tapi ada yang kepancing dari omongan pasangan kita misalnya. Lagi emosi, marah-marah sama anaknya, lalu kita nyaut, balik ke kita misalnya marahnya. Jadi kan, lalu keluarlah ucapan. Gitu. Udah bosan ya lu misalnya kalau gini, udah banyak omongan-omongan, lalu lah keluar. Lah kalau kita respon oleh suaminya respon, ya udah kamu cerai sama saya, misalnya udah jadi cerainya. Walaupun yang pertama kali mengucapkan meminta cerai istri, tapi dengan respon kita itu jadi cerainya. Nah, walaupun bukan kita. Kalau apalagi kalau kita udah kamu cerai lagi sama saya, udah itu udah jatuh talaknya, talak semua. Kalaupun istri yang meminta, tetapi kalau kita tidak respon berapa ribu kali pun dia bilang cerai gak jadi cerainya Pak kalau istri. Karena kita yang punya talak, yang punya talak itu laki-laki. Walaupun dia udah saya mau cerai, ya udah cerai misalnya dia ngomong beberapa kali pun asalkan tidak direspon sama kita. Kalau kita respon jadi cerainya. Jadi hanya kalimat cerai aja ya? Iya. Banyak Pak. Itu kalimat cerai yang soreh Pak, yang jelas itu. Ada kalimat-kalimat cerai kan dijelaskan di bab talak itu yang apa namanya yang perlu tabayun gitu. Artinya perlu penjelasan. Maksud lu tadi apa sih? Misalnya begini. Balik lu misalnya. Nah itu perlu penjelasan Pak. Jadi enggak kalau kita, ayo udah kamu pulang. Ini maksud lu pulang itu apa itu kan? Atau balik kamu kepada orang tua kamu lah. Itu perlu penjelasan. Sama istri ditanya, maksud lu nyuruh gua pulang itu apa? Ya udah lu pulang aja dulu biar itu aman Pak. Tapi kalau dia pulang, maksud saya ya udah kamu mau saya tolak, ya udah jadi itu. Kalau kita kalau itu ini masuk, kalau pertimbangan hukum pengadilan agama, pertimbangan hukum bisa diterima itu harus menggugat. Itu Pak Ustaz. Nah, jadi gini, ada yang dinamakan naksi atau gugat cerai. Penyebabnya kan ada. Makanya bilang ada pertimbangan hukum yang bisa diterima oleh pengadilan. Ya, betul. Istri berhak menggugat. Ya. Di antaranya kan sebabnya apabila dia tidak memberikan nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut. Di antaranya kan itu apabila dia mengajukan ke pengadilan diganti dengan iuran 10.000, maka pengajuannya diterima sama pengadilan. Nanti kalau dia kalah ketuk palu jadi sah nih cerainya. Nah, gitu kan? Biasanya begitu. Ini saya sudah pernah jadi saksi perceraian soal ini. Saya pernah ditanya soal oleh hakim di pengadilan. Saya di briefing dulu sama orang yang cerainya. Saya jadi saksinya. Ya saya nggak tahu apa jelasnya permasalahan rumah tangga orang gitu kan. Lalu saya di briefing, Pak nanti kalau ditanya Bapak, misalnya ini alasan saya cerai, karena istri yang nyerai kan. Ini istri saya cerai itu alasannya begini ini. Nanya ke Bapak tahu alasannya? Tahu Pak. Ya kan jauh gitu. Apa caranya gini? Jadi klop antara dia yang ngajuin cerai sama saksi itu klop. Jadi lalu langsung ketuk palu Pak.
Apalagi misalnya suaminya nggak datang, udah langsung putus itu tetap jadi itu kan. Kalau suami karena saking emosinya dia bilang saya talak 3 itu suami talak 3. Gimana Pak? Saya cerai kamu dan talak 3 itu habis nggak talak suami? Nah itu yang ulama berikhtilaf di situ Pak. Yang pertama ada yang bilang cerainya jadi, ada yang tidak karena lagi keadaan emosi, dan ada yang bilang bahwa itu memang benar-benar habis, 3 talaknya habis semua, dan ada yang menyebutkan bahwa misalnya habis talak 3 itu tidak habis dalam satu waktu. Apabila dia itu cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, udah ketiga kalinya baru habis talak 3-nya. Dan apabila dia cerai talak yang pertama lalu dia rujuk di dalam masa iddah dalam cerai yang pertama, maka talaknya itu bisa utuh kembali jadi 3 lagi. Nah, jadi tidak habis talaknya apabila dia rujuk di dalam masa iddah. Misalnya ngejatuhin talak 1 nih, tapi dia rujuk lagi di dalam masa iddahnya, maka talak 3-nya itu utuh lagi jadi 3 lagi, bukan 2 lagi. Gitu Pak. Jadi ulama itu berikhtilaf, berbeda pendapat tentang pemahaman tentang talak. Tergantung kitanya mau ikut kemana, mau percaya kemana Pak. Gitu Pak. Ada yang bilang kalau lagi keadaan emosi nggak jadi talaknya karena lagi emosi. Tapi ada yang bilang walaupun lagi emosi jadi talaknya. Itu. Iya, itu. Ada yang juga walaupun 1 kali waktu dia ngucapin talak 3 udah jatuh semuanya. Nah, ada yang tidak, apabila dia cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Udah 3 kali di akadan, 3 kali menceraikan, baru habis talak 3-nya. Itu ada yang seperti itu. Ya daripada SKS. Oh sih. Gitu Pak ya, udah masuk ke isyrok ya. Sekali lagi itu yang saya bisa sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.